Ya. Tapi kenapa saya bertahan di agama ini? Ada suatu pelajaran di agama ini yang membuat saya wow, yaitu mengenai surga. Mengenai surga. Dan ada di agama ini yang membuat saya wow, ternyata saya dijanjikan surga. Dan itu ada tertulis. Dan ingat teman-teman, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi Allah memberikan kita akal. Akal ini kita pakai. Bagaimana caranya kita menilai. Ini seperti apa, itu seperti apa. Ingat. Jangan jadikan cobaan. Jangan jadikan ujian. Ya. Sebagai topeng. Untuk menyalahkan terhadap diri kita sendiri. Tapi kesalahan yang ada pada diri kita sendiri itu karena kita sendiri kurang bersyukur kepada Allah. Dan ingat, belajarlah, teruslah belajar. Semakin kamu mempelajari, semakin kamu tahu jalan yang benar. Belajarlah, semakin kamu mempelajari, kamu akan semakin tahu kemana kamu pergi. Jangan cengeng, jangan cemen. Masa kalah sama saya wanita, ya kan? Jangan jadikan alasan, oh aku nggak kuat cobaannya begini, begono begini. Setiap orang dikasih cobaan oleh Allah. Setiap orang. Tapi bagaimana kita menanggapi cobaan itu? Bagaimana kita bersikap dalam menghadapi cobaan itu? Ingat, Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan yang sesungguhnya adalah yang tidak kelihatan. Tuhan yang sesungguhnya tidak menyerupai apapun. Karena jika Tuhan menyerupai manusia, maka hinalah dia sebagai seorang Tuhan. Oke. Terus belajar. Oke, selesai. Masih waktunya ya. Jadi teman-teman, di sini kita ini sekedar ngobrol-ngobrol santai dengan abang kita. Kita diskusi santai, ngobrol santai. Jadi kalian yang di bawah jangan panas. Ini kami dua nggak panas loh. Ntar nanti saya paklin kalau panas-panas. Oke, silakan Abang Dah. Biarkan diulang dulu Kak, Tanti ulang dulu kali kayak. Oh iya. Gak apa-apa Kakak kalau mau bernarasi lagi silahkan Kak. Tanti ulang langsung aja. Enggak. Kita harus fair di sini. Kita harus fair, kita harus adil. Oke. Itu. Ya, salam teman-teman semua yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung di room saya. Nama saya itu Oki. Saya lahir baru. Saya lahir dari keluarga Kristen. Ibu Kristen, papa Islam. Tapi saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus di umur 20-an ya. Saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Gitu. Saya berpaling dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Gitu. Tapi bukan berarti ya, itu gini teman-teman ya, saya meninggalkan Tuhan Yesus berpindah ke agama yang lain. Dan sekarang kembali lagi berpindah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti ada kejelekan di agama yang saya pilih itu, enggak. Gitu. Tapi saya yakin dan percaya, setelah saya meninggalkan Tuhan Yesus, apa yang saya rasakan? Saya tidak punya damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Saya tidak ada ketenangan di dalam kehidupan saya. Saya punya pikiran kalau saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi nggak ada, nothing. Nggak ada yang saya dapatkan, malah kehancuran yang saya dapatkan. Malah saya terjerumus di dunia narkoba. Gitu. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat setia. Saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, kurang lebih 3 tahun. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan saya di dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan saya. Untuk apa? Untuk memproses saya supaya saya bisa lebih mengenal Tuhan. Supaya saya tahu kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu. Kita punya Tuhan yang sangat setia. Itu kesaksian pribadi saya. Kenapa saya meninggalkan agama yang sebelumnya dan memilih sekarang menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena yang saya rasakan walaupun orang bilang Tuhan Yesus itu cuma manusia, Tuhan Yesus itu cuma utusan, gitu. Tuhan Yesus itu cuma menggantung di kayu salib. Tuhan Yesus itu nggak punya kuasa. Tapi saya sendiri, saya pribadi
pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan yang kalian anggap manusia itu, Tuhan yang kalian anggap menggantung di kayu salib itu, Tuhan yang kalian anggap pakai kolor itu, tapi Dia yang mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Dia yang setia. Tidak ada orang lain yang bisa bantu saya, tidak ada siapapun yang bisa bantu saya, tapi Tuhan Yesus yang bisa bantu saya. Tuhan Yesus yang mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mau pakai saya yang dulunya sampah masyarakat, saya dulunya penipu, tapi sekarang Tuhan Yesus mau pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya, untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi buat teman-teman semua, saya tegaskan lagi, saya meninggalkan agama yang terdahulu bukan karena ada kejelekan dari agama tersebut, enggak. Tapi saya meninggalkan agama yang dulu karena Tuhan Yesus yang mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus yang kasih setianya nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus yang mampu merubah saya. Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa menjadi saksi Tuhan dan ada beberapa teman-teman saya yang menggunakan narkoba, meninggalkan narkoba di dalam kehidupan mereka. Dan puji Tuhan juga berkat semua masalah, berkat semua proses yang saya alami di dalam kehidupan saya dibentuk Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Mungkin seperti itu aja kesaksian saya, karena kalau saya ceritakan panjang akan sama dengan kesaksian yang sebelumnya. Nggak apa-apa, panjang aja. Gitu. Jadi buat teman-teman juga yang di bawah, aku mau terangin sedikit ya. Kita di sini nggak usah saling untuk menjatuhkan, nggak usah untuk saling menghina. Saya kenal, bukan kenal lama ya, sama Kak Blokir Permanen ini, sama Kak Hesti ini saya tahu, dan saya melihat beliau ini memang karakternya seperti ini. Gitu. Memang cara berbicara beliau seperti itu. Tapi kalau orang nggak tahu, mungkin beliau dikira, wah ini saya tahu, oh ini memang orangnya sifatnya seperti ini, cara berbicaranya seperti ini. Jadi teman-teman yang di bawah, stop berkata-kata kasar. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Tunjukkan kita anak-anak Tuhan, anak yang mengasihi. Kita saling mengasihi, saling mengampuni. Begitu aja Kak Blokir, silakan. Oke, tunggu itunya ya. Jadi ini sekarang perubahan apa, ya kan? Di saat kita berpindah agama, perubahan apa yang kita alami ya. Sebenarnya kalau perubahan banyak ya. Oke. Perubahan apa yang saya alami di saat pindah agama? Sebenarnya kalau perubahan itu, saya banyak ujian ya. Kalau saya bilang tuh banyak ujiannya. Saya itu, pokoknya ujiannya itu banyak. Saya itu dulu sama seperti mungkin teman-teman yang di luar, saya aktivis gereja. Bahkan saya itu punya TDRK itu, lulusan training dasar rohani Kristen. 3 bulan belajar itu. Artinya apa? Saya sudah paham tentang kitab. Saya sudah paham tentang ajaran daripada agama saya sebelumnya. Nah, perjalanannya hidup, saya itu di waktu punya suami, saya memang tidak menjalankan agama Islamnya. Saya bahkan tidak sholat. Saya sholat itu pasti rumah mertua aja. Tapi akhirnya terjadi perpisahan antara saya suami, itu yang paling menakjubkan. Saya pisah sama suami, saya tidak dendam. Saya teringat, justru Allah mengingatkan saya dulu. Dulu kau menyembah manusia begitu berapi-api. Tapi kau begitu menyembah Tuhanmu yang sesungguhnya, kau malas. Jadi pada saat saya punya suami dulu, Allah cemburu. Cemburu karena saya tidak pernah sholat. Di situ saya belajarnya. Oke. Sejak kejadian itu, saya belajarlah tentang Islam yang sesungguhnya. Akhirnya saya bisa sholat dan sampai hari ini saya masih sholat. Dan alhamdulillah. Kalau kita cerita ujian-ujian saya itu pahit banget. Saya itu kalau ceritanya takutnya mewek, males ya. Tapi dengan pelajaran, ujian yang diberikan Allah kepada saya,
saya jadi berpikir, ya Allah, saya nggak punya apa-apa di dunia ini. Saya nggak punya harta, rumah mewah, mobil mewah, saya nggak punya. Lalu apa yang saya bisa wariskan ke anak saya? Ilmu. Itu sebabnya saya minta kepada Allah. Saya memang bodoh tentang agama. Tapi saya berharap anak saya tidak sebodoh saya. Alhamdulillah, Allah kasih kejutan sama saya. Kejutan yang berharga itu tidaklah materi. Materi itu hanya pajangan untuk hidup. Materi ini supaya kita bisa makan dan hidup untuk besok. Lalu apa rezeki yang terbesar? Allah memberikan saya seorang anak, di mana anak saya ini alhamdulillah seorang hafiz Quran. Seorang hafiz Quran. Walaupun banyak dikatakan orang saya adalah mualaf abal-abal, bodoh amat. Tapi berani gak, mau gak bertarung sama saya? Pilih, mau juz berapa? 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Tapi yang luar kepala, tanpa membuka Al-Quran. Ada yang mau berani? Silakan sama anak saya. Saya memang bodoh. Tapi ingat, kebodohan yang saya miliki tidak saya tanamkan kepada anak saya. Jadi perubahan saya di saat mualaf ini tuh banyak rezeki yang Allah berikan kepada saya, banyak. Saya aja dulu Kristen tidak hafal Bible. Dari perjanjian lama full gak hafal, perjanjian baru full gak hafal. Tapi begitu saya Islam, anak saya hafal. Walaupun tidak penuh Al-Quran itu dia hafal. Tapi ada beberapa ayat dia hafal, semuanya dia hafal. Contohnya ya, kalau kita di dalam Bible gitu, contohnya itu kejadian. Satu kejadian itu hafal, kejadian 1, 2, 3 hafal. Nah anak saya, itu namanya juz 30. Itu juz 30-nya semuanya hafal isinya. Nah itu. Jadi Allah memberikan saya hadiah di mana? Nih hadiah buat kamu. Yaitu kamu memiliki anak seorang hafiz Quran. Masya Allah. Jadi kalau dibilang apa yang saya dapat di Islam ini banyak. Perubahan yang saya dapat itu banyak. Pertama dari bagaimana cara saya berhijab. Kalau dulu saya itu paling benci, anti yang namanya hijab. Alhamdulillah saya bisa menutup aurat saya. Saya memang tidak sempurna seorang muslimah. Tapi insya Allah saya sempurna menjadi seorang ibu kepada anak saya. Jadi kalau perubahan-perubahan itu banyak sekali saya alamin. Perubahan-perubahan itu banyak sekali saya rasakan. Jadi kalau dibilang, aduh kalau sekedar ujian itu semua orang pasti dapat ujian. Mau dari yang sedih, mau yang dari yang senang, itu semua orang mendapatkannya. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian itu? Saya kalau cerita ya perjalanan hidup saya itu, aduh capek, mewek mulu. Yang pastinya Allah memberikan saya kebahagiaan yang tak ternilai adalah seorang anak. Allah memberikan saya seorang anak penurut. Masya Allah. Itu udah Masya Allah banget. Anak penurut itu udah, saya nggak bisa lagi ngatakan. Kalau saya tidak membandingkan anak saya dengan anak orang lain, tidak. Tapi anak penurut itu udah suatu rezeki yang terbesar. Nurut. Mamanya bilang ini oke, mamanya bilang ini oke. Tidak membantah apapun itu. Itu udah termasuk harta yang tak ternilai bagi saya. Oke lanjut, waktunya sudah habis. Blokir permanen tanding ulang dulu ya. Bentar ya. Oke. Teman-teman luar biasa ya. Perubahan yang dialami Kak Hesti ya. Itu. Karena memang salah satu tujuan kita beragama. Supaya hidup kita jauh lebih baik lagi. Kalau bicara perubahan apa yang saya alami ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya? Gitu. Saya yang pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, apa aja perubahan yang saya alami? Yang pasti, yang pertama, saya bisa lepas dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Itu karena siapa? Karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba. Tidak ada kuasa lain selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu apalagi perubahan yang saya alami dari segi emosional saya. Dulu saya orang yang temperamen, itu saya nggak bisa disenggol dikit dulu, saya nggak bisa dikatain sedikit, saya nggak bisa.
Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya baru tahu ajaran kasih itu seperti apa. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu bukan suatu kebanggaan. Tapi ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, ketika kita bisa mengasihi orang yang mengintimidasi kita, ketika kita bisa mengasihi orang yang menghujat iman kita, itu sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan sekarang. Banyak orang menjatuhkan dari iman kekristenan masuk ke room saya pribadi. Gitu. Saya nggak masalah. Itu silahkan kalian mau. Ini orang yang jarang sekali baca Alkitab, tapi ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, ketika saya merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya jadi lebih sering membaca Alkitab. Walaupun jujur, saya tidak bisa menghafal Alkitab ini, saya tidak bisa. Tapi saya yakin dan percaya, Alkitab ini bukan untuk dihafal, tapi Alkitab kita baca supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak perlu buat menghafal Alkitab, tapi gimana Alkitab firman Tuhan ini hidup di dalam diri kita. Itu yang betul. Itu. Jadi buat teman-teman semua, itulah sedikit ya perubahan yang saya alami ketika saya mengenal Tuhan. Itu. Kalau kita bicara perubahan apalagi akan banyak sekali ya perubahan misalnya ini ya teman-teman ya. Dulu saya itu sampah masyarakat gitu. Dan muka saya ini kalau mau dicek, diposting di tahun 2020 atas dasar penipuan di Facebook bukan 1-2 orang gitu. Tapi luar biasa. Tuhan Yesus pakai seorang sampah seperti saya ini untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus pakai seorang penipu seperti saya di tahun 2020 ini untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Itu bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian saya. Bukan berarti saya bersaksi saya membongkar aib saya, enggak. Banyak orang bilang orang Kristen itu bersaksi buat membongkar aibnya. Sebenarnya enggak seperti itu. Kita orang Kristen bersaksi bukan dengan kebohongan, sesuai yang kita alami, sesuai yang kita jalani. Itu untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Seperti yang saya bilang tadi, puji Tuhan, ketika saya memulai kesaksian saya, ada beberapa orang teman saya, walaupun enggak banyak sekali ya, tapi ada beberapa orang dari teman-teman saya yang bisa berhenti menggunakan narkoba karena mendengarkan kesaksian saya. Dan puji Tuhan, mereka mau mengenal Tuhan Yesus. Itu, mereka mau hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Sekali lagi, saya mau tekankan buat teman-teman semua, kita baca Alkitab supaya apa? Supaya firman yang hidup ini kita jalani di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Itu sedikit perubahan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Kan saya bilang kalau saya bicara banyak tentang perubahan, banyak sekali perubahan di dalam kehidupan saya. Tapi saya mau bilang buat teman-teman semua, sekali lagi saya nggak pernah bosan bilanginnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian, apapun alasannya. Jangan pernah tinggal Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang sangat setia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyayangi kita. Kita punya Bapa yang sangat setia. Mungkin begitu aja Kak Hesti, silakan. Oke. Telat kalian. Ini orang ini pada telat ininya. Telat kalian. Jangan telat. Oke. Oke. Kalau gini ya kita ini terus masih dalam ini ya perubahan apa yang kita alami. Sekarang ini kalau saya pribadi kita itu closing statement kan udah. Oh, closing statement. Oke, langsung closing statement ya. Oke lah, langsung closing statement. Oke teman. Kalau saya pribadi gini. Kalau kalian merasa itu jalan yang tidak benar, jangan pernah kalian bertahan. Jangan pernah bertahan. Tapi carilah jalan yang benar. Jalan yang benar itu yang mana?
Ya kan? Karena kalau kita berpikir, ayo kita menggunakan akal, ayo nggak usah tutup Bible, tutup Al-Quran, tutup kitab suci apapun, tutup. Kita pakai akal. Ayo kita berakal, main akal. Kalau kita berakal, kita pakai ini, kita mikir nih. Apa iya Tuhan itu manusia? Apa iya Tuhan menjelma manusia? Apa iya Tuhan dilahirkan? Apa iya Tuhan disusui? Pakai akal, kita pakai akal. Seorang anak akan bertanya kepada kita, mama, ya, oh ini Tuhan sekolah. Ya, dia sekolah. Dia ngapain sekolah? Mencari jati diri sendiri. Lalu si anak berkata, dia kan Tuhan. Buat apa dia cari jati diri sendiri? Kan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Sejatinya Tuhan, dia tidak akan menghinakan dirinya menjadi apapun. Sejatinya Tuhan. Kita berbuat kesalahan, kita yang nanggung. Kita yang berdosa, kita yang nanggung. Masa iya kita berdosa ditanggung sama Tuhan? Enak banget. Kalau betul dosa ditanggung sama Tuhan, ya sudah, jangan hidup lagi. Mati aja. Mati aja. Ngapain hidup? Toh juga dosa udah ditanggung sama Tuhan. Mau ngapain hidup? Mau ngapain? Kita hidup itu supaya kita tahu mana jalan menuju benar, mana Tuhan itu, mana. Kita cari siapa Tuhan itu, siapa. Tapi kalau toh juga kita melakukan kesalahan, akhirnya dosa kita ditanggung sama Tuhan, ya sudah, mati aja. Toh dosa udah ditanggung, ngapain lagi kita hidup? Jadi kita pakai akal aja, akal, gunakanlah akal. Karena sesungguhnya kalau kita memakai akal kita akan berpikir. Kalau Tuhan disusui, sama dong dengan aku. Aku juga disusui emakku 2 tahun. Lo mana maha kuasanya? Bukankah Tuhan maha kuasa? Bukankah Tuhan berkuasa? Tapi kekuasaannya mana? Dia bisa menciptakan manusia, tapi dia tidak bisa menciptakan susu. Mana kekuasaan? Nanti ujung-ujungnya menjelma menjadi manusia. Nah itu yang membuat otakku tuh kayaknya gak mungkin deh. Masa Tuhan harus menjadi manusia hanya untuk menebus dosa manusia? Lalu di mana maha kuasanya? Bukankah kekuasaan Tuhan itu tidak akan menyerupai dirinya menjadi kita? Kita ini manusia yang banyak dosa. Kita diberikan hidup supaya kita bisa cari tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita diberikan hidup supaya kita bisa mencari keadilan oleh Allah. Allah, kau di mana? Aku butuh keadilanmu ya Allah. Keadilan yaitu tentang kebenaran. Ke jalan mana aku ini? Itulah gunanya kita hidup. Allah memberikan kita hidup supaya kita mencari Allah, mencari ridhonya Allah. Kalau Tuhan kita udah jadi manusia, ngapain kita hidup? Kan kita nggak mencari lagi namanya kebenaran. Toh Tuhan udah datang jadi manusia. Tuhan sama dengan kita. Di situ. Jadi artinya, gak usah kita pakai kitab suci, gak usah kita buka, pakai akal aja. Sejatinya Tuhan, sesungguhnya Tuhan, dia tidak akan menyerupai dirinya menjadi manusia apapun. Ya. Karena kalau dia menyerupai dirinya menjadi manusia, berarti dia bukan Tuhan, tapi dia hinakan dirinya untuk menjadi manusia. Kalau Tuhan mau jadi manusia, kenapa dia ciptakan manusia? Toh jadi manusia aja dia udah. Apa gunanya? Kalau Tuhan menjadi manusia. Jadi nggak masuk di akal Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Nggak masuk di akal. Yang berbuat dosa kita kok enak-enak banget Tuhan yang nanggung. Nah itu, mending mati aja lah, udah selesai kok. Itu. Dan tidak ada juga, jangan jadi alasan dosa waris, tidak ada dosa waris. Tidak ada. Intinya gunakan akalmu. Sesungguhnya akal itu yang akan menyelamatkanmu. Oke. Oke, Kak Hesti. Ya, aku Silakan. bilang tadi closing statement karena kita 3 sesi ya. Ini sesi ketiga berarti closing statement. Iya kan? Betul ya? Aku di MKK kemarin kan 3 sesi ya. Gitu. Aku kira masih kita ngomong masalah itu. Oh enggak. Oke, lanjut. 3 sesi ini closing statement ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, saya tidak akan menanggapi 100% ya apa yang menjadi narasi dari Kak Hesti. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan,
Kan saya bilang, kita membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab bukan untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab, tetapi untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab. Makanya yang kita dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Tapi untuk orang-orang yang membaca Alkitab untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab, yang mereka dapatkan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Gitu. Terus saya mau menanggapi, misalnya ada yang berpendapat Tuhan Yesus itu manusia, ngapain disembah? Ngapain Tuhan Yesus merendahkan dirinya? Saya pribadi, saya orang yang pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya. Setelah saya mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya, bukan berarti saya nggak mau Sebentar KSD ya. Sebentar, kok begini? Kok verifikasi ya teman-teman ya, sebentar. Oh iya, itu ada kadang-kadang. Nah sebentar, aku lanjutin sampai mana tadi? Orang mau bilang Tuhan kau manusia, ya kan? Itu seperti yang saya bilang di awal tadi kan, saya nggak peduli, itu. Karena apa? Saya pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Mujizat Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan saya. Itu. Dan setelah saya mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya, bukan berarti saya nggak mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Makanya saya baca Alkitab. Nah setelah saya baca Alkitab, saya tidak menemukan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab yang dibilang Alkitab itu kontradiksi lah, ada yang bilang Alkitab itu udah palsu lah. Saya tidak menemukan sedikit pun kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Seperti yang saya bilang tadi, saya membaca Alkitab, minta bimbingan Roh Kudus, maka yang saya dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Dan saya mau tegaskan lagi, Alkitab kita tidak butuh dukungan dari kitab-kitab lainnya. Alkitab kita sempurna, dan Alkitab kita bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari kitab-kitab lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau kutip sedikit ayat Alkitab ya teman-teman ya. Saya mau bacakan untuk kita semua karena masih ada waktu. Bentar ya. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya tekankan, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada yang berani melakukan seperti ini, dan tidak ada juga yang berani bilang di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang mau bilang Tuhan Yesus itu manusia, orang mau bilang Tuhan Yesus seperti apapun, itu tidak akan merubah keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan dan teman-teman yang lain di bawah sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Kak Hesti, masih ada waktu. Saya closing statementnya singkat aja. Silakan. Enggak apa-apa, terusin aja, saya dengerin. Oh, diteruskan, karena saya sempat kepotong tadi. Ya, jadi buat teman-teman yang lain, itu yang mau saya bilang, jangan pernah dengarkan itu. Orang mau bilang apa, orang mau menjatuhkan iman kekristenan seperti apa, jangan dengarkan itu. Dan kalau bisa, tidak usah dibalas untuk menjatuhkan imannya, untuk menjatuhkan agamanya. Nggak perlu dibalas. Karena apa? Kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita pede dengan iman kita. Tanpa harus kita menjatuhkan iman lain, tanpa harus kita mengintervensi iman lain, kita anak Tuhan pede dengan iman kita. Jadi nggak perlu sama sekali kita menjatuhkan iman lain. Seperti yang saya bilang tadi, Alkitab kita sempurna. Alkitab kita tidak butuh support atau dukungan dari kitab-kitab lainnya. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Satu lagi pesan saya terakhir untuk teman-teman yang masih menggunakan narkoba, baik di room Kak Hesti atau di room saya. Yuk malam ini lepaskan narkoba dari kehidupan kalian. Tidak ada hal positif ketika kalian menggunakan narkoba. Lepaskan narkoba mulai detik ini. Untuk anak-anak Tuhan, jangan andalkan diri kalian sendiri, minta bantu Tuhan. Salam Kak Hesti, terima kasih banyak untuk sharingnya. Selamat malam juga. Silakan diputus Kak Hesti. Aku nggak bisa mutusnya.
Oke. Oke. Oke, sebelum diputuskan, udah putuskan aja. Sebelum diputuskan, ingat ya teman-teman yang di sini atau yang di roomnya abang ini. Oke. Yes. Oke. Silakan. Alright. Ali. Oke. Agama yang diridai Allah di sisi Allah, agama Islam. Ali Imran 19. Hanya di dalam Al-Quran itu tertulis, di kitab-kitab yang lain tidak ada tertulis agama yang di sisi yang diridhoi di sisi Allah, agama Islam. Ali Imran 19. Dan hanya di dalam Al-Quran itu tertulis, di kitab-kitab lain tidak ada tertulis. Sebelum diputuskan. Oke. Ya. Hanya di dalam Al-Quran itu tertulis. Nanti kalau dia mau diputuskan, padahal tadi kalau dia itu, aku mau menanggapi masalah Yohanes 14:6 yang dia bawa. Akulah jalan kebenaran. Itu jalan, aku jalan, bukan tujuan. Akulah jalan. Kalau dia mau itu saya kenakan itu banyak. Yohanes 17:3. Yesus utusan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tapi dia nggak kuat, dia takut itu. Tapi tidak apa-apa. Yang pasti sudah kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Lalu kenapa dia menjadi murtadin? Sebenarnya dia tuh awalnya Kristen. Terus dia awalnya Kristen, dia pernah meninggalkan katanya Tuhannya, dia masuk Islam tapi 3 tahun. Setelah itu dia kembali lagi ke Kristen. Dia diberi ujian 3 tahun. Itu. Jadi kita juga sudah mendengarkan. Nah, kalau saya pribadi ya, kita itu tidak menjelekkan agamanya, hanya saja kita memberitahukan. Jadi tadi dia minta diputuskan. Jadi sebelum diputuskan, saya katakan agama yang diridhoi di sisi Allah, agama Islam. Hanya Islam. Oke teman-teman. Aduh, iya dia 3 tahun masuk Islam, tapi dia tidak. Kemarin itu juga sudah ini ya. Sudah saya bahas itu. 3 tahun itu ibarat kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4-nya dia belum lulus. Kelas 5 dia belum naik, kelas 6 cuma 3 tahun. Itu. Tapi itu kan berlaku untuk Islam saja. Kok itu berlaku untuk Islam saja? Maksudnya tapi itu kan berlaku untuk Islam saja. Ini berlaku untuk semua agama. Tertulis di dalam Al-Quran. Coba, ayo dong Mbak coba bisa nggak carikan saya satu ayat yang mengatakan kalau ada saya kembali Kristen. Yang tertulis di dalam Bible Anda mengatakan agama yang diridhoi Tuhan Anda agama Kristen. Silakan. Silakan, saya kembali ke Kristen. Kalau ada tertulis, silakan. Kalau ada tertulis di kitab Anda, ayo buka Bible-nya. Sebutkan sama saya di mana datanya. Boro-boro kata-kata itu. Bahkan Yesus tidak mengenal orang Kristen. Yesus tidak menjanjikan apapun untuk orang Kristen. Siapa ini Kristen dari mana? Siapa yang bawa? Paulus di Antioquia. Pahami. Coba, ayo, mana datanya? Kembali saya Kristen. Kalau ada kata-katanya agama yang benar diridhoi di sisi Tuhan Kristen, kalau ada kata-kata tertulis seperti itu, saya kembali Kristen. Malah saya kalau jadi Kristen, banyak duit. Di gereja sana, gereja sini, tepuk tangan, wah beri kesaksian. Saya pernah Islam, begono, begana, begini, begono. Banyak duit, diundang ke sana, diundang ke sini. Kalau saya kembali Kristen, saya punya nama. Saya punya nama. Saya calon penginjil gak jadi. Udah, saya punya lulusan TDRK, saya ada sertifikatnya, training dasar rohani Kristen. Lu punya sertifikat apa di Kristen? Punya sertifikat apa lu di Kristen apa? Belum tentu lu gereja seminggu sekali, yang ada lu setahun sekali. Itu pun karena kue Natal. Belum tentu. Coba gua bawa sertifikat dulu. Aduh, Mikana lagi. Nopri Hidat, selamat malam. Agama apa? Kristen kan?
Nofri Hidat. Selamat malam. Iya. Agama apa? Agama apa, Bang? Iya Bu, kurang jelas Bu suaranya. Yaudah, yaudah kalau nggak jelas di bawah aja, Bang. Nggak usah naik. Kalau nggak jelas di bawah aja. Apa ini? Tuhan Yesus, apa katanya? Kau bahas meleset, kau ngaca-ngaca. Yaudah naik. Ayo naik, ayo naik. Hasoloan Samosir naik, Hasoloan Samosir. Ayo naik. Naik Hasoloan Samosir. Ini nama tak nama apa pun susah. Mbak Dina, waduh Mbak Dina telat, udah selesai. Mbakku sayang. Ya Yudi, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap Mbak Dina, baru selesai. Apa yang mau disampaikan Bang? Saya cuma mau bertanya, ini kan Bunda kan pernah Kristen. Kira-kira kan Yesus dari lahir itu yang sering disebut-sebut. Setelah itu 30 tahun umurnya baru disebut. Di antaranya itu kemana? Oh, saya tidak pelajarin itu Bang. Katanya Yesus pernah sekolah. Lah saya mau tanya itu siapa gurunya Tuhan Yesus itu? Ya, saya tidak pelajarin itu Bang. Tidak saya pelajarin itu Bang. Di Kristen juga saya nggak belajar. Terus katanya pernah berdagang. Saya lagi nunggu Kristen. Bawa aja. Oke. Apa sih yang mau dibanggakan dari sini kanan? Tadi kamu mengatakan kalau mau belajar di Mikana. Justru Mikana tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Tidak menjawab pertanyaan saya. Coba kamu yang bisa jawab gak? Kamu wakili Mikana, gak usah kamu bawa Mikana. Kamu wakili. Pertanyaan saya sama Mikana, di saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Elohim? Jawab. Bagaimana? Jelas. Itu pertanyaan saya ke Mikana, belum dijawab sampai sekarang. Pertanyaan saya, di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Jawab. Mengandung siapa? Jawab, kan kamu bilang, kamu suruh saya kalau mau tahu Kristen belajar ke Mikana. Kan kamu bilang, kamu typing dari tadi bola balik. Nah, pertanyaan kamu iya, pertanyaan saya, di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Di mana datanya? Jawab. Jawab. Enggak, pertanyaan kamu yang tadi tuh, yang tadi. Jawab, di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Jawab. Siapa tuh Elohim? Siapa Elohim? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Oh, siapa itu Elohim? Oh, siapa itu Elohim? Aduh. Kamu tahu nggak? Enggak. Kamu tahu nggak? Wah, Enggak. masih pertanyaan baru nggak tahu, goblok. Wih, nggak tahu. Dia yang nggak tahu Elohim. Ngatain orang goblok. Kau yang nggak tahu Elohim, kau ngatain orang goblok. Hah? Sampaikan kepada Mikana itu pertanyaan bloki permanen belum dijawab. Di saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Elohim? Sana pergi kau ke Mikana. Tanyakan itu. Tanyakan. Kau bangga-banggakan si Mikana di sini, kau pun tak bisa jawab. Coba tanyakan. Hei, kau jadi berhala kau. Typing kau jago kali, itu kata-kata kituk-kituk. Bertyping. Kalau mau belajar ke Mikana, tengok live Mikana. Kabur. Ujung-ujungnya kabur. Typing. Kalau kamu tahu tentang Kristen, kalau mau belajar Mikana, lihat live Mikana. Mikana kau banggakan. Pertanyaan saya aja belum dijawab sama Mikana. Di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Kabur. Ujung-ujungnya kabur. Santai aja. Halo, apa kabar Kak? Arya, selamat malam. Agama apa Arya? Agama Kristen Kak? Oke, Didi. Gini Kak, Apakah kamu mau menjawab pertanyaan? Ya, silakan. saya mau berdebat sama Kakak, tapi nggak usah pakai nama-nama Alkitab. Kita pakai logika saja, bisa? Oh, ayo, aku suka kalau pakai logika.
Ayo, ayo. Ini kak. Iya, kenapa deh? Pakai logika ya deh. Ini kak tapi kabur. Kenapa kok kabur? Katanya mau berdebat sama saya. Kenapa kok kabur? Kau bilang mau berdebat sama saya. Nggak pakai kitab, pakai logika. Kenapa kok kabur? Kan kita belum mulai. Belum lagi dimulai. 1, 2, 3 belum mulai. Kenapa kau kabur? 1, 2, 3 belum mulai. Kenapa kau kabur? Katanya mau berdebat sama saya. Ujung-ujungnya kabur. Ayolah. Aku suka bahasa logika itu kayak lagu. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ini semua hasrat dalam hati, hanya ingin dapat dimiliki. Cinta ini. Tuh, ayo. Mana ini? Pelan dikit, Ukti takut duluan. Dia tadi naik. Katanya, saya mau berdebat sama kakak, katanya. Gaya dia kan? Saya mau berdebat sama kakak. Jangan pakai kitab. Pakai logika. Ayo. Aku paling senang gitu kalau masalah kayak gitu. Rupa aja dia kabur. Kita belum mulai. Dia sudah kabur. Gimana ini? Awak udah oke, ayo, iya kan? Senang kali aku kalau ada yang menantang aku senang. Aku paling senang kalau ditantang. Apalagi berpikir dengan memakai logika. Iya kan? Mana lagi? Ayo. Temanya kita coba tuh temannya itu udah karistik ajaran sisaan. Aku bertanya, kira-kira ada kalian bisa menanggapinya? Jangan kalian kejang-kejang, santai saja. Kalau kalian kejang-kejang, kalian makan bodrek dulu atau makan parame. Iya kan? Batak kali Pak. Keluar batanya. Iya, dia tadi. Aduh, padahal aku udah senang kali ditantang bah. Ternyata dia kabur bah. Ayo, mana dia? Pakai dalil gak berani, pakai logika pun kabur. Pakai dalil gak berani, pakai logika pun kabur. Iya, saya salut apa? Poten kepanasan dia. Aduh. Kadang-kadang Batak Medan, memang lah Batak Medan. Biar kalian tahu, orang Medan sudah pasti orang Batak. Orang Batak belum tentu orang Medan. Kenapa? Karena orang Batak yang di Siantar itu bukan Medan. Orang Batak yang di Sibolga itu bukan Medan. Tapi kalau dia udah dari Medan, sudah pasti dia Batak. Ya kayak aku lah ya kan. Aku ini Batak, Medan aku. Aku lahir di Medan, di Perumnas Mandala aku lahir. Perumnas Mandala itu di tempat banyak babi-babi. Untung aja muka aku ini gak kayak babi. Padahal mamaku dulu juga pelihara itu loh. Tapi alhamdulillah mamaku sudah Islam. Mama aku dulu pelihara babi tapi dia tidak makan babi. Itulah mamaku, lucu dia kan. Dia pelihara babi tapi dia gak makan babi. Itulah mama kami. Jadi aku dulu lahir di Perumnas Mandala. Di Perumnas Mandala itu tempat orang ternak babi. Alhamdulillah mukaku tak macam babi. Jadi gara-gara mukaku yang cantik kali ini, gak percaya orang aku orang Batak. Gak percaya orang aku itu dulu Kristen. Orang mengatakan aku ini memang aslinya Islam. Itulah gak percaya orang. Sudah aku jelaskan, bahkan aku bisa hafal itu nama-namanya ya, tapi tidak aku hafal isinya semua. Contohnya, Kejadian Keluaran, Bilangan, Imamat, Yosua, Hakim, Rut 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepaya, Hagai, Zakaria, Meleaki. Itu tadi perjanjian lama. Perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Kedua Korintus,
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, dan kedua surat Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Selesai. Salah nadanya, tak apa salah nadanya, tapi nggak salah aku urutannya. Habis Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Joshua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Asda, tak salah aku itu. Itulah orang. Kalau orang tidak percaya aku ini dulu Kristen. Kenapa dia tidak percaya? Karena cantik kali aku. Kalian tahu lah kan, orang muka-muka Oten itu mukanya petak-petak. Sementara muka aku bulat. Biar tahu kalian, makanya aku dibilang aku tuh lahir Islam, bukan pernah Kristen. Paham kalian kan? Aku dibilang penghujat, di mana aku penghujat kawan? Naik kok Eka, naik kok Dek, naik kok. Kau bilang aku penghujat, di mana aku penghujat? Apa yang sudah kuhujat kawan? Ayat Al-Quran aku tidak tahu semuanya. Itu. Aku tahu sebagian aja. Gitu. Di mana aku menghujat? Ceritakan sama aku kawan. Apa yang sudah kuhujat? Aku kan bertanya itu Kristen ajaran sesat. Itu tanda tanya kawan. Naik kau. Itu kenapa kau bikin ajaran Kristen? Makanya kau jelaskan kawan. Aku kan bertanya. Itu ada tanda tanya kawan. Kristen ajaran sesat itu tanda tanya. Jelaskan sama saya. Kalau menurut saya sesat. Kenapa sesat? Karena di dalam Bible itu, ya kan, tidak ada tertulis Yesus adalah Tuhan. Tapi kau Tuhan kan, itu namanya sesat. Paham kau? Cobalah kau jelaskan sama aku. Gimana itu? Yesus itu dikatakan Tuhan. Iya kan? Kira-kira kalau kau keberatan dengan ucapanku, naik kau jelaskan sama saya panjang kali lebar, lebar kali panjang. Iya kan? Gak usah panjang-panjang, panjang kali lebar. Karena kalau panjang gak ada lebar-lebarnya nanti bahaya itu. Ayo, jelaskan sama saya. Pasti kamu dulu malas ibadah kan? Gua katanya malas ibadah. Naik Muti, naik. Kau bilang aku malas ibadah. Tungkian kau ya? Atau kau baru masuk? Katanya aku dulu malas ibadah. Tungkian kau atau kau baru masuk? Sudah aku bilang aku punya sertifikat TDRK, Training Dasar Rohani Kristen. Kau punya sertifikat apa? Hah? Sertifikat apa kau punya? Kau gereja setahun sekali. Itu pun pas Natal. Karena ada kue Natal kau datang. Kan lumayan itu. Ada kue lapis, ada bolu. Masukkan saya. Masukkan ke mana Ibu Epa? Ini Bu Epa ini ada aja typingnya. Masukkan saya. Masukkan ke mana Ibu? Aku ini punya lubang, enggak punya batang. Ke mana Ibu Epa ini? Masukkan saya katanya. Mau masukkan ke mana? Aku tidak punya batang, aku punya lubang. Aduh. Coba typingnya beta bilang minta naik bilang. Coba Ibu Epa bilang naikkan saya gitu. Naikkan saya bilang, jangan bilang masukkan saya. Karena kalau ibu mengatakan masukkan, cemana saya memasukkan? Lubang sama lubang dah bah. Hope saya. Cemana ceritanya lubang sama lubang mau dimasukkan? Berdua. Udah coba, ayo naik. Naik Bu Epa, naik. Ayo. Ini pertanyaannya Bunda Hesti, kok aku kok nggak bisa nonton Bang Juma live? Apa dia nggak live 1 minggu ini? Bukan dia nggak live 1 minggu ini, dia live loh. Kok yang nggak nonton? Orang tadi malam di roomku dia. Dia tiap hari live, cuman dia nggak live di Rubut Sahabat Bang Juma. Dia live di roomku. Kayak mana ibu yang tak tengok? Makanya follow semua akunku. Ya Bang Juma kadang-kadang dia tidak masuk sahabat. Kok aku nggak bisa nonton Bun? Kenapa kok nggak bisa nonton? Ini buktinya nonton ini. Ini nonton tapi Bang Juma nggak ada. Bang Juma lagi malam mingguan. Enyak babe ajak jalan-jalan. Itulah Bang Juma lagi malam mingguan dia. Biasanya dia kalau malam mingguan dia di gunung katanya.
Nggak tahu lah gunung siapa ya kan, gunungnya Bom-Bom, gunungnya Waluap, nggak tahu lah aku ya kan, dia yang tahu itu ya kan. Nggak mungkin ku tanya itu kan, nggak urusanku itu, dan nggak penting juga buatku. Tengoklah weh, lab Nuah suka di sini ya. Naikkan saya itu baru betul, naikkan saya itu baru betul Bu. Jangan masukkan saya, naikkan saya. Betul Bu, aku nggak bisa nonton. Ada Bang Cuma tadi malam dia di rumahku. Oke. Kita sambut tamu kehormatan kita. Ibu Eva, tepuk tangan. Silakan Ibu. Halo, Halo juga. gini loh. Ya kenapa Bu? Begini, saya mau ngomong ya. Kenapa kamu kok Oh silakan Bu, silakan. sebentar. Kamu kok sibuk membicarakan kekristenan? Kenapa gitu loh? Kamu itu kalau mau cari orang supaya orang memahami Al-Qur'anmu, kamu bicara Al-Qur'anmu. Kenapa kamu membicarakan kekristenan? Kamu cari uang dari seperti ini. Nggak malu kamu. Kamu berbicara di sini itu aduh kelihatan orang banget. Lebih baik Rifa ilmiah dia bicara walaupun dia salah. Lah kamu ini cuma gitu-gitu doang. Nyanyi-nyanyi kayak gitu. Lalalala. Apa mutunya kamu? Orang Islam kamu bawa seperti gini, mereka senang. Memang kamu arahkan untuk senangnya menghujat orang Kristen. Lucu kamu itu. Kamu mau ngomong mengenai Alkitab, apa yang kamu tahu? Kalau kamu dulu Ya udah kasih tahu. Ya udah Ibu tahu apa? Ibu tahu apa? Ibu tahu apa? Ibu tahu apa? Ya udah kasih tahu. Ibu tahunya apa? Saya kasih tahu kamu tidak Iya, perlu udah. Ibu tahunya apa? Ibu tahu apa? Kasih tahu aja Bu. Ame belarang kuku. Iya, kenapa? Iya, iya. Kalau saya tahunya gini Bu. Tadi kan Ibu mengatakan saya nggak punya malu. Saya punya kamu senang mendapatkan uang dari iya, bicara enggak, Ibu diam ya, biar saya jelasin. Ibu tadi katakan saya nggak punya malu kan? Justru Bu. Ibu tadi bilang saya nggak punya malu. Justru saya punya malu. Karena saya punya malu, saya berpakaian. Justru yang nggak punya malu itu Tuhan Ibu. Bisa-bisa aja disalib telanjang dada nggak pakai baju. Terus nggak pakai kolor, cuma ditutup pakai kain. Saya punya malu Bu. Karena saya punya malu, saya berpakaian. Justru yang nggak punya malu Tuhan Ibu. Kok bisa ditelanjang dada? Pentilnya warna hitam lagi. Gua yang punya anak pentil gua warna coklat. Masa Tuhan Ibu warna hitam? Kan itu fakta Bu. Jangan kejang-kejang. Kalau naik santai aja. Gua santai aja. Ya Bu ya. Ibu, saya kasih tahu Ibu. Saya ini kenapa membahas Kristenan selagi Ibu dan saudara-saudara Ibu memakai kata Allah di dalam Al-Quran, saya tetap Ibu berdiskusi. Kalau Ibu panas, Ibu masuk ke dalam freezer. Gak punya freezer tetangga. Gak punya freezer tetangga, udah langsung jebur aja lah Ibu ke laut sana. Udah. Kalau Ibu mau diskusi, ayo naik, jangan naik kejang-kejang, panas-panas, bahas malu. Saya punya malu Bu. Justru yang gak punya malu itu Ibu. Kalau Ibu punya malu, Ibu akan tobat menuhankan berkelamin. Kalau Ibu punya malu. Tapi karena Ibu tidak punya malu, jadi Ibu tetap seperti ini. Ya Bu. Kalau Ibu naik-naik kepenuhan Roh Kudus, aku pun bisa kepenuhan Roh Kardus. Gitu. Santai aja. Tunjukkan ajaran kasih. Kira-kira kira-kira Ibu menolak apa yang saya sampaikan, ya Ibu tinggal scroll TikTok, jangan masuk grup saya, jangan kejang-kejang Bu, santai aja. Itu loh Bu. Bu, saya punya pertanyaan ini Bu. Pertanyaan saya ini simpel sih Bu ya. Kan Yesus itu Tuhan ya kan Bu, Maha Kuasa ya kan Bu. Saya bingung tuh Bu. Tuhan itu Maha Kuasa, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan manusia, tapi kenapa Tuhan Ibu tidak bisa menciptakan susu? Sebenarnya kalau kita melihat kehebatan di sini Bu, lebih hebat di sini Maria Bu. Kalau andai saja si Maria tidak menyusui Tuhan Ibu, ya kemungkinan Tuhan Ibu mati kurang gizi.
Andai saja si Maria tidak melahirkan Tuhan ibu nggak punya Tuhan. Ya siapa tahu dia keguguran. Makanya ibu berterima kasih sama si Maria. Itu saranku. Ya kan? Saranku. Udahlah Tuhan kan aja si Maria. Udah. Ya bu ya. Masa Tuhan ibu itu air susu dibalas dengan air tuba. Udah begitulah disusui lah Tuhan ibu. Katanya. Besar dia. Dia panggil mamanya dengan sebutan, hei perempuan. Katanya. Seharusnya kan dia panggil mama kan. Coba ibu kalau digitui sama anak ibu. Hei perempuan. Pasti ibu tabok itu anak. Anak kurang asam. Gak sopan enggak. Pasti kan bu. Pasti kan. Itulah. Begitu juga dengan si Maria. Sebenarnya sakit hatinya dikatakan, hei perempuan. Tapi cemana lah ya kan. Karena isi Bible itu tidak seperti itu. Itu kan karangan manusia. Begitu ibu. Udah ibu, coba jawabkan dulu. Jawab tuh pertanyaan saya. Tuhan ibu yang maha kuasa itu, dia bisa membangkitkan orang mati si Lazarus. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Tetapi kenapa dia tidak bisa menciptakan hanya susu? Kenapa dia tidak bisa menciptakan susu? Ya, dia harus disusui sama emaknya. Coba jawab dulu. Ibu, silakan kau buka mic kau bicara. Tapi jangan kau kejang-kejang, santai aja kau. Silakan. Bu, ini kau ngoceh-ngoceh, kau tuh. Gak sadar kau di mute, ngoceh panjang kali lebar. Ini kalau dibuka mute pasti kau pasti kayak gitu kau. Ya kan? Ya kan bu, gak pandai kau cara buka mic, mampus lah kau situ. Itulah kau kan. Main TikTok aja kau gak pandai. Ya kan? Apalagi menentukan mana Tuhan mana manusia ya kan. Itulah kan, ya kan? Gak bersuara kau. Buka mic-nya biar suara kau. Ibu. Ibu. Makanya kau naik jangan kejang-kejang. Jadi kan ku mute kau. Coba kau naik santai pasti gak ku mute. Kamu memaksa. Pintar. Kamu tuh lakukan dia ngoceh-ngoceh kan. Begitu buka mic-nya pasti campur ngocehnya kan. Betul lah bukan. Dia itu ngoceh-ngoceh. Tapi dia gak tahu kalau dia di mute. Pasti buka mute-nya ngocehnya. Memalukan. Al-Quranmu dibahas ya. Al-Quranmu dibahas. Itu kayak orang apa? Al-Quranmu dibahas itu ta. Orang Muslim Astagfirullahaladzim. Inilah kalau dibuka mute-nya kan. Kan? Pak Dokoni Messi. Ngais Alkitab, bahas Al-Quranmu. Kenapa? Kamu malu. Ayo deh, ibu mau nanya tentang Al-Quran, ya udah jawab. Ibu mau nanya tentang Al-Quran, jawab. Ibu mau nanya Al-Quran, silakan biar ku jawab. Tanya. Baca Al-Quranmu, kamu Iya karena, ya iyalah, bagaimana ibu mau baca Al-Quran? Bible ibu aja tidak pandai. Jangan kejang-kejang, nanti ke mute lagi. Saya nggak kejang, ngapain saya kejang? Itu namanya kejang-kejang bu. Saya hanya tengok saudara Siman ibu pun dibawa ketawain ibu loh. Bapak tuh tahu supaya netizen tahu. Kamu cari uang hanya dengan mengais-ngais dari Alkitab. Nggak mau kamu. Cari uang mengais-ngais. Emang yang ngasih aku uang siapa bu? Yang ngasih aku uang siapa? Kamu enggak. Yang ngasih aku uang siapa? Yang ngasih aku uang siapa? Sudahlah. Yang ngasih aku uang siapa bu? Al-Quranmu. Yang ngasih aku uang siapa bu? Yang ngasih aku uang siapa bu? Kamu kelihatan bodoh-bodoh. Ya udah ibu nanya sih, ibu bodoh kan? Kenapa? Iya ibu bodoh kan? Iya ibu bodoh kan? Ibu bodoh. Ibu bodoh. Hah? Kenapa aku harus malu bahas Al-Quran? Justru aku malu membahas Tuhan yang tidak berpakaian disalib. Kamu ngapain mau bingung Bu, Tuhan Yesus bersalib? Ngapain saya kamu nggak bingung. manusia? Kamu tuh bingung dengan ajaranmu gitu loh. Ngapain kamu kok bingung? Kenapa kamu bingung dengan ajaran Alkitab, ajaran Tuhan? Kenapa sih ode-ode itu naik? Bu, kan coba on cam bu, coba on cam, coba on cam. Ibu coba on cam. Ibu coba on cam. Ibu coba on cam bu, coba on cam. Woi, bu, woi, coba on cam, on cam. Itu muka aku sudah cantik tuh, itu muka. Ya biar nujuin, ibu itu secantik apa? Ayo. Cantik banget kalau kamu lihat. Oh cantik banget ya. Yaudah aku tujuin deh, tujuin pengen lihat, pengen lihat. Pengen. Yang bodoh itu ibu, menuhankan berkelamin.
Yang bodoh itu ibu menuhankan berkelamin. Kamu itu yang bodoh ya kamu lah. Ya ibu lah, kok punya Tuhan berkelamin? Apalah manfaat kelamin Tuhan ibu? Apa manfaat kelamin Tuhan ibu? Jawab. Apa manfaat kelamin Tuhan ibu? Jawab. Apa? Urusan itu Apa? urusan Alkitab kami. Kamu Itu urusan Alkitab. Tuhan. Kelaminnya si Gak bisa Allah jawab. Itu urusan Alkitab kami. Kelaminnya Tuhan Yesus. Kelaminnya si Allah itu loh dijaga. Kelaminannya. Itu urusan Alkitab kami. Kelaminan yang justru si Allah dijaga. Itu urusan Alkitab kami. Ya kan aku nanya. Ya udah ibu kan tahu Bible kan, Bu. Iya, ibu. Hanya bisa cari uang melalui seperti gini-gini. Kasihan kali loh. Udah lah bu, justru ibu udah. Ibu saran saya, bu ini saya kasih saran ya. Ibu minum Kalpana sehari 3 kali, terus pil anjing sehari sekali. Ngoceh aja udah lah. Jadi Li ini ya, sebenarnya kasihan juga sama ibu ini ya. Dia itu terguncang, ditanya apa urusan ngoceh naik kejang nggak tahu dia di mute kan. Aduh, oke. Sakit jiwa itu. Oke, yang agama Kristen hiburan, tapi hiburan si Jawa juga yang ini. Hiburan nama gelelawa yang ini juga urat awang apa dia. Ayo naik kok Indra naik, Indra jenggot naik sini. Ayo Kak coba debat sama Mika. Nah banyak kali cerita kau Arya. Tadi kok ngajak aku debat, ujung-ujungnya kok kabur. Sekarang kok suruh aku debat sama Mikana berdua. Tadi kok nantang aku, ngajak aku debat. Ujung-ujungnya kok kabur, berdua kau. Sekarang coba debat sama Mikanya. Berdua. Dasar perempuan jalan katanya. Bu, saya kasih tahu ya, perempuan jalan itu ya Bu Eva. Sini kamu naik ini. Kamu bilang saya perempuan jalan, ini saya tunjukin siapa perempuan jalan. Ayo, saya tunjukin siapa perempuan jalan ya. Kamu ngatain saya perempuan jalan. Saya tunjukin mama Tuhan kau yang perempuan jalan. Saya tunjukin datanya ya. Ya. Kamu tuh ya. Saya tunjukin datanya. Mau saya tunjukin data. Naik kok Ibu Eva. Nah ini ya. Ini ya. Kamu tadi katakan ya. Ya, setia Bu ya. Saya tunjukin siapa perempuan jalan. Kasihan banget. Enggak, saya tunjukin Bu. Perempuan jalan itu siapa? Saya tunjukin nih. Ini ya, saya tunjukin ya Bu, perempuan jalan. Ya. Dia saya tunjukin siapa perempuan jalannya Bu ya. Oke, ini dari bisa ya. Nih, saya tunjukin ya Bu ya. Dia teman-temannya perempuan jalan. Ya, aku bukakan Indonesia sedikit karena dia itunya bahasa Inggris. Ini ya, nih ya. Maria adalah seorang itu di dalam Talmud ya. Di dalam Talmud ya Bu ya. Jadi yang perempuan jalan itu bukan saya tapi mama Tuhan kau ya Bu ya. Jadi Tuhan kau itu anak Jino, anak haram. Ya Bu ya. Ini. Ya Ibu Eva ya. Nih Ibu Eva. Ngoceh-ngoceh dia. Nih saya mute kan dia karena dia ngoceh dia. Bu, Maria adalah seorang ya. Ya Bu. Baca dulu ini Bu, baca. Baca ini. Mama Tuhan Ibu pelat, coba baca Bu. Coba baca dulu. Ibu baca dulu Mama Tuhan Ibu ini. Baca dulu, baca. Baca dulu Mama Tuhan ini. Mama Tuhan Ibu apa? Coba baca dulu Mama Tuhan Ibu apa? Baca dulu. Mama Tuhan Ibu pelat. Ini baca dulu Mama Tuhan Ibu pelat. Ngapain? Malu ya? Malu ya? Malu? Ngapain aku baca katanya malu ya? Malu ya Bu? Ibu malu kan? Malu kan? Malu kan? Kamu lihat gini aja. Malu kan? Malu kan? Ibu nggak mau baca karena malu kan? Ibu nggak mau baca karena malu kan? Kamu tahu? Malu kan? Sekarang kamu malu kan? Ibu nggak mau baca karena malu kan? Malu kan? Malu Ibu kan? Malu Ibu kan? Malu kan? Malu kan? Baluan ngatain orang perempuan jalan atau mama Tuhan dia perempuan jalan. Udah. Ngatain orang perempuan jalan, mama Tuhan kau perempuan jalan. Baluan. Malu dia baca. Kan? Mama Tuhan kau tuh, makanya kau jangan ngapain orang.
Jungkong, selamat malam. Agama apa? Jungkong, selamat malam. Agama apa? Halo Hesti, Iya, halo Kristen aku. Jungkong. Kenapa? Hah? Hesti, kau kasih tahu dengan Iya. kau ya. Kau tak usah lah Iya. bahas agama kami. Kau buat apa Kenapa, bahas Dek? itu? Biar orang tahu Tuhan kau itu manusia berkelamin. Agama kau saja Apa? agama kau saja belum tentu Apa? benar Hesti. Kau tahu nggak? Agamaku sudah benar. Tuhanku